Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memuji Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal itu Trump sampaikan dalam pidato pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-47 ASEAN. Apa makna pujian Trump ke Prabowo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional BINUS University. Selamat petang Mbak Dina. Selamat petang Mbak Nadila. Mbak Dina, Anda melihat pujian yang dilontarkan Presiden Trump kepada Prabowo ini apakah hanya sebatas pujian normatif dari Trump ke Prabowo atau ada sinyal lain sebenarnya? Saya melihat pujian ini jujur ya, bahwa Presiden Trump betul-betul merasa butuh dukungan. Situasi di Timur Tengah itu sangat rawan, sangat rentan untuk kolaps kembali, jatuh ke dalam kekerasan dan perseteruan lagi. Jadi dengan hadirnya kombinasi sejumlah negara mendukung upaya perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Trump, bukan hanya Indonesia tapi ada Uni Emirat Arab, ada Turki, ada Qatar, dan juga Mesir. Negara-negara ini menjadi lebih lengkap, ada yang mendukung dari segi legitimasi politik, ada yang mendukung dari segi dana, ada yang mendukung di tataran teknis di lapangan seperti Mesir yang sudah mulai membangun membantu ya, melakukan penggalian, pencarian tawanan misalnya sandera. Jadi saya kira beliau tulus mengatakan hal itu. Baik, tapi kita melihat dalam forum tersebut hanya Prabowo yang dipuji mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Apakah ada efek dari aspek kemitraan ataupun geopolitik yang Anda lihat, Mbak Dina? Konteks beliau sampaikan atau Donald Trump menyampaikan hal ini di pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Jadi dan beliau waktu itu juga menyebutkan frame-nya adalah seputar capaian Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian dunia. Ada 8 perdamaian yang dia sebut. Salah satunya yang dia banggakan betul terjadi baru saja di ASEAN adalah antara Thailand dengan Kamboja. Jadi apa yang diinginkan oleh Donald Trump jelas kembali lagi juga ke agenda dalam negeri Amerika Serikat. Kalau dilihat dari capaian Presiden Donald Trump selama 6 bulan beliau menjadi presiden, capaiannya boleh dikatakan relatif minim ya. Buktinya adalah popularitas Donald Trump di dalam negeri itu justru turun sampai 37%. Menjadi angka yang terendah, hampir sama seperti waktu beliau keluar sebagai presiden di tahun 2021. Jadi beliau harus betul-betul punya capaian yang konkret begitu ya. Salah satunya yang dia banggakan adalah di Timur Tengah. Dan dalam hal itu yang diajak waktu itu memang Indonesia. Oke, Mbak Dina, tapi kita melihat ya bagaimana gaya komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto ini kan terlihat tegas dan juga berani. Seberapa besar sebenarnya gaya seperti ini bisa menarik perhatian tokoh dunia seperti Donald Trump ini? Saya kira Donald Trump melihat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh partai di Indonesia, termasuk partai-partai Islam, itu mendukung kepemimpinan beliau. Itulah faktor yang menurut saya paling menarik perhatian Donald Trump. Artinya legitimasi dari negara mayoritas Muslim yang terbesar di dunia, itu menjadi dasar yang dianggap Trump sangat kuat. Selain dari dukungan dari negara-negara yang memang bertetangga langsung ya dengan Israel Palestina. Oke, kalau kita lihat dari sisi geopolitik, apa keuntungan atau resiko bagi Indonesia ketika tokoh seperti Trump memuji secara terbuka? Karena sudah 2 kali ya kita lihat secara berturut-turut dalam forum besar dunia, pujian ini disampaikan secara langsung oleh Trump kepada Presiden Prabowo Subianto. Keuntungannya tentu Indonesia harusnya bisa lebih dekat lagi menjalin kerjasama, mencari tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Amerika Serikat dan meminta dukungan juga dari Amerika Serikat untuk agenda-agenda Indonesia. Tentu saja tantangannya di sini adalah kita harus siap juga betul-betul merealisasikan apa yang diharapkan. Karena agenda misalnya ya terkait perdamaian di Israel Palestina
tadi sudah dikatakan sangat rentan. Ini tahap pertama saja untuk pelepasan sandera itu belum mulus dan kecurigaan masih sangat besar. Tahapan kedua nanti itu adalah menjamin ada deradikalisasi dari kelompok Hamas. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini? Tentunya kita tidak bisa hanya sekedar bicara di forum, tapi di tataran teknis, praktis, bahkan di tataran kementerian, kemudian kedutaan-kedutaan kita di Timur Tengah, itu harus ada tampak perbedaannya ya, bahwa kita memang terlibat aktif di dalam isu itu. Kalau kita lihat respon yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, sebenarnya bagaimana sebaiknya Indonesia menanggapi pujian yang secara terbuka ini disampaikan? Kita sikapi saja dengan proporsional, karena kalau dilihat dengan seksama, situasi yang berkembang ini memang membutuhkan kerendahan hati yang sangat besar gitu ya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dari segi perdamaian, pada dasarnya dukungan dari banyak pihak itu masih butuh konsistensi jangka panjang. Jadi dalam hal misalnya Timur Tengah, Indonesia itu bukan hal yang mudah juga untuk bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah lain yang masing-masing sebenarnya sudah punya deal lebih besar dengan Amerika Serikat. Saya kasih contoh misalnya Uni Emirat Arab ya. Indonesia kan punya agenda satu, ingin dijadikan basis untuk pengembangan AI oleh Amerika Serikat, Artificial Intelligence. Nah, faktanya Uni Emirat Arab sudah jauh lebih dulu dilirik oleh Amerika Serikat dan diberi komitmen untuk menjadi pusat pengembangan Artificial Intelligence dunia. Itu misalnya. Kemudian kemarin di ASEAN, Indonesia bahkan nggak disebut tuh ya terkait deal baru antara kerjasama Amerika Serikat dengan justru Malaysia yang dapat gitu. Karena Malaysia di situ untuk processing mineral tanah jarang, mereka sudah siap dengan teknologinya. Jadi artinya kita harus antisipasi juga hal-hal yang sudah betul-betul siap untuk diimplementasikan, itulah yang harus segera diajukan. Karena memang waktu Donald Trump ini sangat singkat. Bahkan di dalam negeri disebutkan hanya 2 tahun saja sejak beliau menjabat, itu nilai skornya itu sangat menentukan untuk kelompok partai Republikan. Jadi kalau ini nggak tercapai, maka popularitas, kesulitan untuk partai Republikan ke depan itu akan lebih sulit. Jadi kembali lagi ke agenda-agenda yang sifatnya memang harus segera konkret dalam jangka pendek. Oke Mbak Dina, kalau melihat kondisi yang ada seperti ini, apakah kondisi ini bisa mengarah dengan adanya sebuah sinyal kedekatan ataupun pembentukan poros baru dalam hubungan Amerika Serikat dan juga Indonesia, atau bagaimana Anda menilainya? Kalau poros mungkin keinginan Amerika Serikat ada ke sana, tapi dari kebiasaan Donald Trump, kemungkinan besar beliau lebih mementingkan pencapaian target-target pribadi beliau. Dan karena mengkonsolidasikan kepentingan Partai Republikan juga bukan satu hal yang mudah, saya kira bahkan lintas Amerika itu jelas jauh lebih sulit karena dukungan dari Partai Demokrat itu terbukti selama kepemimpinan Trump ini justru turun ya, susut dengan amat sangat. Jadinya kalau mau membentuk aliansi kan berarti harus dibayangkan proyeksi waktu yang jangka panjang. Yang perlu diantisipasi memang adalah bentuk tekanan yang lebih keras pada negara-negara yang dianggap tidak pro terhadap Amerika Serikat. Amerika masih membaca situasi dan mencoba melihat potensi kerjasama dengan negara-negara yang selama ini lebih dekat dengan China. Mungkin itu salah satu faktor lain ya yang perlu kita cek. Tapi kalau saya sih berpikir mengingat statement beliau juga cukup positif, antusias sekali akan bertemu dengan Xi Jinping beberapa hari lagi di Seoul ya, bukan di Korea ya, salah satu kota di Korea untuk pertemuan APEC, dan Presiden kita Prabowo juga akan berada di sana. Kelihatannya suasana hati Trump itu positif, tidak berusaha untuk membelah lagi menjadi aliansi tertentu. Dia memilih untuk lebih fleksibel saja kelihatannya di bidang ekonomi, apalagi untuk politik. Baik, Mbak Dina Prapto Raharja, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali.